Banat TV. Ngadu sama Allah, seakan-akan kayak ngadunya orang yang patah hati, kayak curhatnya orang yang patah hati. Kita nih kan lagi diputusin sama pacar, ngadu sama kawan, nangis curhat. Man arada safaratan, kata Imam Al-Andalus, yang mau disucikan hatinya oleh Allah, fa'alihi bil kisar fil jawfil lail, maka di tengah-tengah malam curhat sama Allah, ngadunya sama Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilullahu kullu lailah ila sama'i dunya hatta yabqa thuluthul lail al-akhir. Setiap malam Allah Subhanahu wa taala turun ila sama'i dunya, ke permukaan langitnya dunia, hina yabqa thuluthul lail, sampai sepertiga malam yang terakhir. Allah turun, bukan Allahnya yang turun. Rahmat Allah turun, karunia Allah turun, anugerahnya Allah turun, berkah dari Allah turun. Ya, kapan? Sampai sepertiga malam berakhir. Apa yang dilakukan? Fayaqul, maka Allah akan berkata, hal min da'in fastajibalah, mana yang mau minta sama aku biar aku kabulkan. Hal min mustaghfirin faghfaralah, mana yang mau minta istighfar sama aku, mana yang mau minta ampun sama aku ampuni dosanya. Hal min sa'ilin fa'udih, siapa yang lagi mau minta sama saya kasih. Hal min taibin fa'atuba alaih, yang mau tobat sama saya, ayo saya terima tobatnya. Hatta yatla'al fajar, sampai terbitnya fajar. Dibuka Rasulullah. Minta sama Allah aku kasih. Ya mau istighfar, cepat-cepat aku ampuni. Ya mau berdoa, cepat-cepat aku istajab doanya. Itu di tiap malam disebut sama Allah Subhanahu wa taala. Gal kata Imam Al-Haddad, walau lam yarid fil hath ala qiyamil lail ghaira hadzal hadits, kalau enggak ada sama sekali hadis yang meriwayatkan tentang kemuliaan qiyamul lail kecuali hadis ini, itu sudah cukup. Ini hadis sudah cukup menunjukkan mulianya qiyamul lail. Kaifa wal kitabu sunnah tafihan bitarghib fihi al-hath alaih, gimana pula Al-Quran dan Sunnah sangat menegaskan tentang bagaimana untuk qiyamul lail. Walil arifin billah fil qiyam bil lail munazalat syarifah. Begitu juga orang-orang arif billah, bagaimana keadaan mereka ketika qiyamul lail. Wa adwaq latifah yajidunaha fi qulubihim min na'imil qurbi min Allah, mereka orang-orang yang menjadi wali Allah ketika mereka qiyamul lail. Ya Allah, mereka tuh ngerasa lembut hati mereka, sehingga mereka merasa dekat sama Allah di saat-saat itu. Berduaan sama Allah, dekat sama Allah. Walladzatul uns, nikmat ketenangan, berduaan sama Allah. Wati bil munajah, dan keindahan nikmatnya sedang munajat sama Allah. Wal muhadatsah ma Allah, dan sedang berbicara sama Allah. Nikmat. Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Jamalul Lail, Al-Imam Muhammad bin Hasan Al-Jamalul Lail, dan ketika beliau salat malam hari tahajud, beliau kalau baca surat Maryam atau surat Thaha, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahur rahmanu wudda. Kalau sampai kata wudda, ulang-ulang wudda, wudda, wudda,
Innalladzina amanu wa amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, sayaj'alu lahur rahman, maka zat yang maha rahman akan memberikan kepadanya wud, rasa cinta, rasa mahabbah. Dia baca itu wud, diulang-ulang wud sampai nggak sadar masa waktu fajar. Nikmat dapat kasih sayang dari Allah, seakan-akan dia lagi dapat kepastian Allah menyayangi dia. Wud, nikmat. Ya, la ilaha illallah. Hatta qala ba'duhum in kana ahlul jannah fi mithli ma nahnu fi innahum la fi 'aishin tayyib. Orang-orang yang sudah masuk surga, ya, kalau mereka tahu bagaimana nikmatnya kami, kata orang-orang salaf dulu itu, tahu mereka nikmatnya kami, bagaimana nikmatnya kami sedang qiyamul lail, sama saja. Surga sama qiyamul lail sama. Ya. Waqala al-akhar, sebagian lagi mengatakan ahlul lail fi lailihim alaz min ahli lahwi fi lahwihim. Orang yang senantiasa qiyamul lail di setiap malamnya itu lebih lezat apa yang mereka rasakan di malam hari ketika bermunajat sama Allah, lebih lezat apa yang mereka rasakan dibandingkan orang yang sedang maksiat, yang sedang lalai dengan kelalaian mereka. Orang mabuk, dia pikir dapat lezat. Orang yang qiyamul lail mabuknya lebih lezat. Sampai ada salah seorang imam, abah daripada Sayyidina Al-Aidrus, Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Aidrus, punya abah namanya Abu Bakar As-Sakran, anak daripada Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf. Ya, Sayyidina Sakran diberi gelar As-Sakran, orang yang mabuk. Kenapa diberi gelar mabuk? Bukan pemabuk, tapi beliau kalau sudah ibadah sama Allah kayak orang gak sadar lagi. Orang mabuk itu sangat sadar. Beliau kalau udah ibadah sama Allah udah kayak orang gak sadar. Ya Allah, gak bisa diganggu dah. Berduaan sama Allah gak ada yang bisa ganggu. Gak sadar beliau sama orang lain di sekitar. La ilaha illallah. Wa qala akhar, ada sebagian lagi mengatakan, mundu arba'ina sanah, selama 40 tahun, ma ghammani syai'in la tulu'il fajar, tidak ada yang membuat aku lebih sedih kecuali terbitnya fajar. Kenapa? Tidak bisa lagi qiyamul lail pada waktu fajar datang. Wa hadza na'im la yakuna illa ba'da tajarru'il mirarat. Dan perasaan nikmat itu, nikmat qiyamul lail, nikmat muhadatsah sama Allah, nikmat munajat sama Allah, itu enggak akan baru sekali dua kali kita mulai qiyamul lail seakan-akan langsung dapat nikmat tersebut. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Harus berterus-terusan dicari nikmat itu, bukan datang sendiri, diminta, dicari. Ya, nggak mungkin. Kok kata Imam Al-Haddad begini-begini, saya udah 2 malam qiyamul lail, ngantuk juga, capek juga. Rasulullah ya tiap malam kakinya bengkak karena Siti Aisyah. Loh, kita kan harusnya kalau kaki bengkak itu sakit, ngerasa. Rasulullah nggak ngerasa. Kenapa? Nikmat lagi sudah mau sakit kaki. Bahkan kata Siti Aisyah, nggak jarang kakinya sampai berdarah. Ya, itu coba dah berdiri, dapat imam baca surah juz 29 atau juz 28. Baru juz 29 atau juz 28 itu udah mumak. Ini kapan siapa? Kenapa panjang kali yang dibaca? Belum kita baca Al-Baqarah nih, belum baca Al-Imran, belum baca satu Al-Quran. Sayyidina Utsman 2 rakaat khatam Al-Quran. 2 rakaat khatam Al-Quran. Dibayangin, kita dapat imam baca surah Al-Muluk aja. Ya Allah, kapan selesai? Panjang. Mikir sinetron, mikir HP, mikir WhatsApp bunyi, mikir Instagram. La ilaha illallah.
Belum lagi ada masakan, ini kambing dimasak di belakang. Mikirnya kemana-mana. Nabi Rasulullah SAW bengkak kakinya, gak ngerasa apapun. Kenapa? Nikmat. Terus ini mau 1 hari 2 hari qiyamul lail terus mau dapat nikmat itu? Gak mungkin. Gak mungkin. Wah, katanya la yakunu illa bada'ta ba'd tajarru al-murarat. Harus diulang-ulang terus. Harus dicoba. Wa tahammal masyaggat, dan dia harus betul-betul tahammal, sabar di dalam masyaggah, kesusahan-kesusahan ketika dia mau qiyamul lail. Kan lagi enak-enaknya tidur itu, lagi pas-pasnya kita tidur itu qiyamul lail. Apalagi dapat kawan ngorok, kita qiyamul lail. Dengar di sebelah ngorok, oh ini enaknya ini sebelah ini tidur. Godaannya berat itu. Itu setan gantungnya 1000 di mata kita. Tapi dicoba, dilawan. Berapa lama? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 15 tahun, sampai Allah kasih nikmatnya qiyamul lail. Kalau kita nggak bangun, seakan-akan badan kita nggak enak, hati kita nggak enak. Itu baru dapat nikmatnya qiyamul lail. Walihada kama qala Utbah al-Ghulam. Utbah al-Ghulam beliau pernah mengatakan, kabatul lail 20 sanah wa ta'anamtu bihi 20 sanah ukhra. Kata beliau, aku berusaha susah payah untuk qiyamul lail 20 malam. Ya, 20 terang. Setiap aku berusaha untuk qiyamul lail, berjuang untuk qiyamul lail 20 tahun. Baru 20 tahun setelahnya aku mendapatkan nikmatnya. Jadi jangan nanti pikir seminggu terus akan turun jadi wali ya. Yang anggap dirinya jadi wali gak bakal jadi wali itu. Ya. Kadang-kadang ini santri mikir pas lagi dia lihat orang yang dilihat kesandung, kan? Gara-gara kuliah tuh dia jatuh. Wali. Kita ditinggal sama kawan. Tahu motornya kawan bocor ban, kan? Gara-gara dia tinggalin aku tuh, gak tahu dia aku wali. Itu yang ngaku wali nggak akan jadi wali itu. Emangnya ada malaikat Jibril nyampaikan ke ente jadi wali? Dari mana ente tahu wali atau enggak? Bagaimana keadaan ente di malam hari? Bagaimana hati ente bersih dan rendah? Bagaimana ibadah ente sama Allah? Bagaimana cara ente menjauhkan maksiat sama Allah? Itu baru ketahuan ente wali atau enggak. Tamam. Ada Utbah al-Ghulam dia katakan apa? 20 tahun aku berusaha mati-matian untuk bisa qiyamul lail, dan 20 tahun setelahnya baru aku dapat nikmatnya qiyamul lail. Bukan seminggu. Ya. Fa in qulta madza aqra fi salatil lail wa kam rakaat? Kalau kalian bertanya, apa yang harus aku baca di qiyamul lail dan berapa rakaat? Maka yang bagi an-nusalli fa'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tahajjudihi ala qira'ah syai'un makhsus. Nabi memang enggak menentukan harus baca ini, harus baca ini, bebas. Apa yang mau kalian baca? Baca Al-Qur'an pastinya. Ya, ada yang mau baca 1 juz silahkan, ada yang mau baca 2 juz silahkan. Setiap malam, ada yang mau baca 3 juz silahkan. Semampunya. Kalau baru-baru mulai, enggak usah banyak-banyak dulu, takutnya besok tumbang. Mulai sedikit-sedikit, pelan-pelan, udah terbiasa, nanti tambah terus. Tenang. Wa minal hasan an tattabi' al-Qur'an fatagra'u syai'an fa syai'an. Dan yang paling bagus adalah kamu baca Quran sesuai urutannya. Jadi hari ini baca juz 1, besok malam baca juz 2, besok malam baca juz 3 sampai khatam.
fi qiyamin di qiyamul lailmu hatta takhtim fi syahrin aw aqal aw akthar hasab nasyatik. Ya, tiap malam baca. Kalau bisa, kalau satu hari satu juz berarti kan 1 bulan sekali khatam. Cepat kali Beb, ya udah 1 malam setengah juz, 2 bulan khatam. Tapi kalau bisa dibaca terus di sholat. Ya. Kalau ente sholat misalnya 10 rakaat, tamam, maka satu rakaat, satu safah, 1 halaman. Rakaat kedua halaman satu lagi, jadi 1 rakaat 2 halaman. Lah, 1 juz itu 20 halaman. 1 juz 20 halaman. Jadi kalau ente baca 1 rakaat 2 halaman, tamam? Berarti 1 rakaat 1 sholat, 2 rakaat 4 halaman. Ente sholat 10 rakaat kali 5 berarti 20, 1 juz ada. Kalau kita santri tiap hari baca Quran, apalagi ente kan disuruh hafal Quran, otomatis lancar baca Quran. 1 halaman singkat, 2 halaman itu cepat. Bentar aja selesai. Lain ente masih baca Iqra, masih belajar Iqra, iya lama. Tapi udah hafal Quran, masa nggak lancar baca Quran kan mustahil. Paham? Maka terserah mau sebulan dapat khatam atau lebih dari sebulan, atau kalau bisa dapat 1 malam 2 juz lebih dari. Wa amma adadu rakaat fa aktsar ma ruya min qiyamir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 rakaat. Adapun jumlah rakaat katanya riwayat Nabi SAW itu adalah Rasulullah 13 rakaat. Ya, wa warada al-ikhtisar ala tis'i wa sab'a tetap. Ada juga mengatakan 11, ada mengatakan 9, ada mengatakan 7. Ma warada anhu sallallahu alaihi wasallam al-muwadhabah alaihi 11 rakaat. Tapi yang paling sering Rasulullah kerjakan 11. Yang paling sering dikerjakan oleh Nabi 11. Wa yatakhallas min majmu'il hadits annahu yanbaghi laha an laka wa yustahab idza kunta min an-nawm an tabsah nawm an wajhika bi yadika wa fataqul. Jadi kalau bangun tidur itu disunahkan kata Nabi SAW, bangun ini usap ke muka sambil kita membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Lalu baca ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab sampai akhir surah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Apa terusannya itu? Ada yang hafal? Ada yang hafal? Ada yang hafal Quran di sini? Ada yang sudah hafal Quran di sini? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh ma khalaqta hadzal batila subhanaka faqina 'adzaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad aghzaytah wa ma lidh-dhalimin min ansar sampai akhir ayat, sampai akhir surah. Itu surah Al-Imran. Tamam. Tsumma tastaq, lalu pakai siwak. Bangun, pakai siwak. Ini santri yang tidak punya siwak, haram alik, tidak punya siwak. Santri tidak punya siwak, bukan hukumnya haram, tapi haram alik, aib. Santri tidak punya siwak. Wa tawadda wudu'an kamilan. Habis bersiwak, berwudu dengan wudu yang sempurna. Tsumma tusalli raka'atain, lalu salat 2 rakaat khafifatain, yang ringan. Tsumma tusalli ba'dahuma 8 rakaat, lalu salat 8 rakaat tutawwiluhunna, baru agak panjang. 2 rakaat itu salat sunah wudu. Habis wudu salat sunah 2 rakaat cepat, baru 8 rakaat setelahnya yang agak lama, agak tenang-tenang. Tamam. Tusalli min kulli raka'atain. Boleh ente salam setiap 2 rakaat in syi'ta.
Atau mau inti sholat, mau salam setiap 4 rakaat 1 salam juga boleh. Aw min kulli arba'ah, aw min kulli arba'in, atau 4 rakaat salam boleh. Aw tajma'una bi taslimatin wahidah, fa kullu dzalika warat. Terserah tidak, mau 2 rakaat salam, mau 4 rakaat salam boleh. Tsumma in ra'aita annahu baqiya indaka nasyat fatanafal ma ba'da dzalik. Kalau ini masih semangat, udah 10 rakaat ini masih kerjakan, tambah lagi tidak apa-apa. Tergantung rajinnya ini gimana. Tsumma shalla 3 rakaat bi niyatil witir. Lalu salat 3 rakaat penutup dengan niat salat witir. Bi taslimatin atau taslimatin. Boleh 1 salam atau 2 salam, tapi salaf kita mengajarkan 2 salam. Wa taqra fil ula, dan baca di rakaat pertama sabbihisma rabbikal. Di 3 rakaat terakhir, di rakaat pertama baca sabbihisma rabbikal a'la. Lalu yang kedua, di rakaat kedua baca qul ya ayyuhal kafirun. Baca qul ya ayyuhal kafirun. Lalu di rakaat yang terakhir membaca qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan begitu juga surah An-Nas. Ya. لا إله إلا الله. ولا تحسب أن الوتر الذي هو 11 شيء وهذه الركعة المذكورة في هذا السياق شيء آخر. Kata Imam Al-Haddad, jangan kalian menghitung bahwasanya witir itu 11 rakaat adalah satu hal yang lain. Terus kalian mau sholat yang lain itu gak bisa digabung sama witir, boleh digabung. Aman, karena Nabi SAW dikatakan tidak menambah sholatnya beliau setiap malam melebihi 11 rakaat. Wallahu fa'lam, dzalik wallahu samiun alim. Wallahu a'lam bis-shawab. Hadrat Nabi Muhammad SAW. Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا مع القدر، رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزقنا الحلال طيبا وآخر الأتقياء العلماء، نهض بالخير وننفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون قبل أن تقضينا. وصلاة الله تنسى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتابه من الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى صفاء مصابي الأنوار. اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشركنا وأننا أشركنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا عورتي وآمن روعتي، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرتك صحبة والمسلمين أجمعين. يا ربي اسمع عدلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى رسول نحظى بكل سول، بالمصطفى رسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تفسير صحبه، والحمد لله في البدء والنهاية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.